Selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Sudah bertahun-tahun pohon jeruk di taman saya bertumbuh, namun tetap kerdil, tak pernah berbuah. Sebabnya, sebuah pohon yang tinggi dan rimbun tumbuh di dekatnya, menghalanginya menerima sinar matahari. Suatu hari pohon besar itu ditebang. Taman kecil saya menjadi terang. Si pohon jeruk pun bertumbuh pesat. 2 tahun kemudian, ia berbuah lebat. Untuk bertumbuh dan berbuah, pohon jeruk memerlukan sinar matahari. Tanpanya, proses fotosintesa terganggu dan pohon menjadi tidak produktif. Orang Kristiani pun begitu. Supaya tumbuh dan berbuah, ia perlu ketaatan yang aktif terhadap firman Tuhan. Itulah sinar yang mendorong proses pertumbuhan. Yohanes Pembaptis mencela orang Farisi dan Saduki karena mengaku beriman pada Tuhan, namun tidak hidup di jalan Tuhan. Tahu firman, namun tidak menaatinya. Akibatnya, tidak muncul buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes mengingatkan, pohon yang tidak produktif kelak akan ditebang. Bagaimana kita dapat memiliki ketaatan yang aktif? Sederhana, pilihlah untuk melakukan apa yang benar. Carol Ken dalam bukunya A New Kind of Normal memberi contoh. Saat putus asa melingkupiku, aku memilih tetap maju. Saat aku tak paham maksud Tuhan, aku memilih percaya. Saat aku tertekan oleh kekecewaan, aku memilih bersyukur. Saat rencana hidupku berantakan, aku memilih berserah. Saat aku ingin menghakimi orang, aku memilih mengampuni. Ketaatan dimulai dari sebuah pilihan untuk menerapkan prinsip firman saat menghadapi kesulitan. Itulah yang mendorong kita untuk berubah dan berbuah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat 17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapa yang baik,
Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas hikmat dan cinta kasih-Mu. Kami merenungkan kata-kata dalam firman-Mu yang mengajarkan bahwa hikmat yang berasal dari-Mu membawa buah-buah yang indah dalam hidup kami. Seperti yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu, kami berdoa agar Engkau mengisi hati kami dengan hikmat-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Bantu kami untuk hidup dengan rendah hati dan bijaksana dalam menjalani setiap hari dengan tujuan menghormati-Mu. Seperti hujan lembut yang meresap ke dalam tanah kering, biarkanlah hikmat-Mu meresap dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk hidup sebagai pembawa damai dalam dunia yang seringkali penuh dengan kekacauan. Jadikanlah hidup kami seperti pohon yang berbuah, memberikan manfaat bagi sesama dan memuliakan-Mu. Waktu istirahat kami sekeluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya perlindungan-Mu yang senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.